Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran tentang aldehid. Nah, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menganalisis struktur dari aldehid. Yang kedua, menganalisis penentuan tata nama IUPAC dan trivial senyawa aldehid. Yang ketiga, menganalisis sifat dari senyawa aldehid. Yang keempat, menganalisis kegunaan dari senyawa aldehid. Aldehid merupakan suatu senyawa dengan gugus karbonil yang terikat pada ujung molekulnya. Jadi ada gugus karbonil, CO. Rumus umum aldehid yaitu RCHO. Gugus fungsi aldehid ini yaitu CHO ya, gugus fungsi aldehid. Itu yang warna merah, CHO atau COH. Nah, di mana C yang lainnya itu terikat pada alkil atau R ya. Nah, bisa juga terikat dengan hidrogen sehingga menjadi metanal atau formaldehid. Nah, ini merupakan senyawa aldehid yang paling sederhana. Kemudian ada tata nama aldehid. Yang pertama itu secara IUPAC. Nah, secara IUPAC penamaannya itu dengan cara mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Di sana contohnya ada metana menjadi metanal, ada etana menjadi etanal. Kemudian untuk aldehid tersubstitusi atau aldehid yang mempunyai isomer, penentuan namanya dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita menentukan rantai induk pada senyawanya, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi aldehid. Nah, di sana terlihat ya yang berwarna ungu itu merupakan rantai terpanjangnya. Kemudian rantai terpanjang tersebut diberi nomor dengan gugus aldehidnya itu selalu berada di atom C yang nomor 1. Nah, ini yang perlu diingat ya. Atom C pada gugus aldehidnya itu terdapat di C yang nomor 1 untuk penomorannya. Di sana ada 6 rantai terpanjang ya. Kemudian menuliskan nama dimulai dengan nama cabang, kemudian nama rantai induk. Nah, di sana terdapat 2 cabang metil pada nomor 2 dan 4. Nah, karena ada 2 metil menjadi dimetil. Jadi penulisannya dari cabang terlebih dahulu 2,4 dimetil heksanal. Jika terdapat cabang yang berbeda, penulisannya diurutkan sesuai abjad. Di sana kan ada cabangnya ada di nomor 2 itu ada metil, kemudian di nomor 4 itu ada etil. Maka penulisannya itu diawali dengan 4 etil, 2 metil heksanal. Nah, karena gugus fungsi aldehid itu selalu berada di nomor C nomor 1, maka itu tidak perlu disebutkan. Kemudian yang kelima, ada pemberian nama aldehid sesuai dengan nama rantai induk yang diturunkan dari senyawa alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Nah, tadi ya, metana menjadi metanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propana, dan butana menjadi butanal. Jika terdapat rantai ikatan rangkap, maka pemberian nomor tetap dimulai dari gugus aldehida karena gugus fungsi aldehida mempunyai prioritas yang lebih tinggi dari ikatan rangkap. Nah, jadi tetap ya di sana kan ada ikatan rangkap 2 di atom nomor 4 dan 5. Nah, tetap ya jadi penomorannya itu di gugus aldehid yang merah itu ya. Jika terdapat gugus hidroksi OH, maka penomorannya juga sama dari gugus aldehidnya yang warna merah ya. Jadi nomor satunya itu selalu diawali dari gugus aldehid. Jika terdapat 2 gugus aldehid pada ujung rantai induk, molekul itu disebut dial. Jadi di sana kan ada 2C etana, karena ada 2 gugus aldehid menjadi etana dial. Untuk aldehid siklik atau aldehid yang lebih kompleks dan terikat pada cincin, pemberian namanya dengan menyertakan akhiran karbaldehida. Nah, di sana kan ada pentana dalam bentuk siklik, maka disebut siklopentana karena ada gugus aldehid menjadi siklopentana karbaldehida. Kemudian di sana ada benzena yang mengikat gugus aldehid, maka namanya menjadi benzena karbaldehid.
Kemudian di sana ada gugus hidroksi yang terikat di benzena, kemudian ada gugus aldehid. Maka penamaannya yaitu 2-hidroksi benzena karbaldehid. Jadi tetap untuk C nomor 1 itu dari aldehidnya ya. Adapun nama umumnya atau nama trivial. Yang pertama itu sama kita menentukan rantai induknya. Rantai induknya itu yang berwarna biru. Ada 5 C ya. Kemudian jika terdapat cabang, maka posisi cabangnya itu ditandai dengan simbol Yunani, yaitu ada alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, alfa ini merupakan atom C yang terikat langsung dengan gugus aldehid. Yang beta itu atom C yang terhalang oleh satu atom dengan gugus aldehid. Kemudian atom gamma itu atom C yang terhalang 2 atom dari gugus aldehid. Sedangkan untuk delta itu adalah atom C yang terhalang 3 atom dari gugus aldehid. Nah, nama trivial atau nama umum diawali dengan menuliskan posisi gugus cabang, diikuti nama cabang dan nama umum senyawa aldehid yang menjadi rantai induk. Di sana kan rantai induknya itu ada 5. Sehingga kita kemudian ada metil pada posisi beta. Jadi beta metil palera aldehid. Nah, palera ini akan dijelaskan di slide. Jadi di sini ada tabel dari nama umum dari rumus struktur aldehid yang tidak memiliki cabang. Atau di sana ada formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, butyraldehid, dan paleraldehid. Kemudian selanjutnya, itu menjadi rumus struktur patokannya ya untuk nama umum. Di sini misalkan metanal, nama umumnya adalah formaldehid. Kemudian ada etanal, nama umumnya yaitu asetaldehid. Kemudian ada propanal, nama umumnya propionaldehid. Ada butanal, yaitu butyraldehid, dan pentanal ada paleraldehid. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dari nama umum, dari nama secara IUPAC. Di sana ada 2-metil pentanal. Cabangnya terdapat di nomor 2 sehingga menjadi 2-metil. Rantai terpanjangnya ada 5, pentana, jadi pentanal. Jadi 2-metil pentanal. Kemudian ada heksanal. Rantai terpanjangnya itu ada 6, berikatan dengan gugus aldehid menjadi heksanal. Kemudian ada gugus terpanjang itu ada 4. Nah, ada 2 cabang, metil pada nomor 2 dan metil pada nomor 3, sehingga namanya menjadi 2,3 dimetil butanal. Nah, di sana juga ada rantai terpanjangnya itu 3. Ada 2 cabang, metil pada nomor 2, sehingga 2,2 dimetil propanal. Kemudian ada sifat-sifat aldehid. Aldehid mengandung gugus karbonil polar, sehingga senyawa ini bersifat polar dengan gaya antar molekul yang lebih kuat daripada hidrokarbon. Namun, aldehid tidak mempunyai ikatan hidrogen yang kuat di antara molekul-molekulnya. Bisa dilihat ya bentuk resonansi gugus karbonil. Pada ikatan karbon aldehid, atom O membawa muatan negatif parsial atau sebagian. Nah, atom C membawa muatan positif sebagian, sehingga antara atom C dan O menghasilkan interaksi polar antar molekul. Nah, interaksi polar antar molekul ini menyebabkan aldehid memiliki titik didih lebih tinggi dari alkana nonpolar dengan massa molar yang setara. Nah, di sana kan aldehid tidak memiliki ikatan O dan H, sehingga tidak ada ikatan hidrogen. Nah, makanya titik didih aldehid ini lebih rendah dari alkohol, karena kan alkohol itu memiliki ikatan hidrogen yang menyebabkan ikatannya semakin kuat sehingga titik didihnya lebih tinggi. Jadi titik didih aldehid ini lebih tinggi dari hidrokarbon tetapi lebih rendah daripada alkohol untuk massa molarnya yang sebanding. Di sana ya ada beberapa perbandingan dari senyawa hidrokarbon ada pentana, aldehidnya ada butanal, dan alkoholnya ada butanol.
Semakin besar gaya antar molekul, maka titik didihnya semakin tinggi. Karena alkohol memiliki ikatan hidrogen, maka titik didihnya menjadi yang tertinggi. Di sana juga ada titik didih beberapa senyawa aldehid. Nah, untuk kelarutan aldehid larut dalam pelarut organik. Namun, aldehid memiliki atom O dengan pasangan elektron bebas. Maka aldehid ini dapat memiliki ikatan hidrogen dengan H2O. Di sana kan ada ya. O-nya terikat dengan H. Nah, itu membentuk ikatan hidrogen sehingga larut dalam H2O. Aldehid dengan berat molekul rendah memiliki kurang dari 6 atom C ini dapat larut dalam pelarut organik dan air. Sedangkan aldehid dengan berat molekul tinggi terdiri dari 6 atau lebih atom C larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Nah, mengapa aldehid dengan massa molar rendah atau C kurang dari 6 ini dapat larut? Karena terjadi ikatan hidrogen antara molekul air dengan gus karbonil yang bersifat polar. Nah, metanal dan etanal larut dalam air, sedangkan aldehida yang lainnya sukar larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Semakin panjang rantai karbon aldehid, semakin harum baunya, namun kelarutannya di dalam air semakin rendah. Aldehid suku tinggi merupakan zat cair kental yang sering digunakan untuk campuran pewangi. Aromanya seperti bunga-bunga dan buah-buahan. Kemudian untuk mengidentifikasi adanya aldehid itu yang pertama dengan uji Tolen. Jadi aldehid ditambahkan dengan bereaksi Tolen. Nantinya akan ketika senyawa ujinya positif, maka akan menghasilkan cermin pada tabung reaksinya ya. Jadi ketika kita memasukkan yang pertama itu senyawa aldehid di tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan bereaksi Tolen, maka akan terbentuk cermin pada tabung reaksinya. Kemudian ada uji Benedict dan Pehling. Jadi senyawa aldehidnya ditambahkan dengan reaksi Benedict dan Pehling, maka nanti kalau misalkan teridentifikasi ada aldehid, maka akan terbentuk endapan tembaga oksida Cu2O yang berwarna merah cerah ya. Untuk selanjutnya ada uji SIP. Nah, uji ini merupakan uji yang sangat sensitif untuk aldehida. Aldehida ketika bereaksi dengan fusion aldehida atau bereaksi SIP akan menghasilkan warna magenta atau ungu kemerahan yang spesifik. Adapun kegunaan dari aldehid ini yang familiar gitu ya, itu ada formaldehid. Formaldehid ini merupakan nama kimia dari formalin. Tentu kalian sudah mengenal formalin ya. Formalin ini digunakan sebagai pengawet ya, digunakan sebagai disinfektan juga bisa, insektisida, fumigan, pengawet mayat, industri bahan peledak, resin, plastik, tekstil, cat pewarna, insulasi bangunan, papan partikel, dan kayu lapis gitu. Nah, adapun asetaldehid ini digunakan dalam pembuatan cat warna, plastik, karet, sintetik, dan senyawa lainnya ya. Di sana ada reaksi-reaksinya. Kemudian ada benzaldehid. Nah, benzaldehid ini merupakan senyawa aldehid yang terdapat di buah badam. Nah, buah badam ini atau kacang almond ya. Kemudian ada sinamaldehida, baunya khas pada minyak kayu manis atau cinnamon. Nah, di sana ada gambarnya, ada kayu manis ya. Terdapat senyawa aldehid yaitu sinamaldehida. Kemudian ada senyawa aldehid juga terdapat di vanili yang senyawa nama secara kimianya itu adalah vanilin ya. Nah, mungkin pemaparan materi mengenai senyawa aldehid ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi